Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saya akan menyampaikan suatu materi yang saya beri tema siapa yang mau uang. Ya, siapa yang mau uang? Oh, semua. Yang nggak angkat tangan, nggak mau juga. Oke. Ya, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan materi ini agar supaya saudara bisa jelas. Ya, karena ada satu ayat yang membuat kontroversi. Mari kita buka kitab suci kita di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Ini cukup terkenal ayat ini, saudara-saudara. Tapi jika kita salah menerjemahkan, maka kita bisa betul-betul miskin, saudara. 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, sebab akar segala yang jahat adalah cinta uang, yang ketika beberapa orang mendambakannya, mereka telah disesatkan dari iman dan telah menyiksa dirinya sendiri dengan berbagai kepedihan. Di sini ada dua kalimat yang hidup yang harus saya beritahukan kepada saudara. Yang pertama adalah cinta uang dan yang kedua adalah mendambakannya. Jika kita salah menerjemahkan tentang ayat ini, maka saudara tidak akan mau mencintai uang. Padahal saudara, dari ayat ini kita harus tahu bahwa uang itu tidak bersalah. Yang bersalah adalah orang yang mengejarnya. Sama seperti ayat ini. Ada orang yang salah dalam menafsirkan firman sehingga dia bisa menderita sendiri. Saya akan tunjukkan buktinya di dalam kitab Mislei atau kitab Amsal pasal 23 ayat yang keempat dikatakan, hendaklah engkau tidak bersusah payah untuk menjadi kaya, berhentilah dari pengertianmu itu. Artinya kita tidak boleh kaya. Dari ayat ini ya Bapak Ibu, maka saya akan menjelaskan agar ayat ini tidak terjadi kontroversi. Tetapi justru ayat ini yang membuat kita menjadi kaya. Nah, kalau kita menerjemahkan ayat yang akar segala kejahatan kita abaikan dulu, kita bahas yang ini. Hendaklah engkau tidak bersusah payah untuk menjadi kaya. Berarti enggak boleh jadi kaya. Padahal orang bangun pagi bersusah payah bekerja pingin apa? Pingin kaya. Tapi ayat ini bilang tidak boleh kaya. Ya wes kita miskin bareng saja yuk. Mau saudara? Enggak mau. Makanya kalau salah menerjemahkan akibatnya fatal. Nah, saya akan menerjemahkan dua ayat tadi agar saudara paham betul. Ya. Kalau dikatakan hendaklah engkau tidak bersusah payah untuk menjadi kaya, ya wes, miskin saja. Padahal banyak orang, bahkan semua orang tidak mau miskin. Iya toh? Nah, bukankah ini bertentangan dengan ayat-ayat yang lain? Contoh, Mislei 10 ayat 4 dikatakan, orang yang bekerja dengan telapak tangan yang malas akan menjadi miskin, tapi tangan pekerja keras akan membuatnya kaya. Ayo, kontroversi enggak saudara? Terjadi kontroversi. Pasal 10 ayat 15, kekayaan orang kaya adalah kotanya yang kuat. Kejatuhan orang miskin adalah kemelaratannya. Pasal 10 ayat 22, berkat Yahweh menjadikan kaya dan dia tidak menambah kesusahan dengannya.
Jadi ini bertentangan ya, seolah-olah tubrukan ayat ini, saudara. 2 Korintus 8 ayat 9. Sebab kamu mengetahui anugerah Tuhan kita Yesus HaMasiah, bahwa sekalipun kaya, Dia telah menjadi miskin karena kamu, supaya kamu dapat menjadi kaya dalam kemiskinan itu. Kemiskinannya siapa? Kemiskinannya Yesua. Enggak usah jauh-jauh deh. Saudara kalau punya anak, pingin anak saudara miskin atau kaya? Nah sekarang kalau kita benturkan dengan ayat 1 Timotius tadi, apa enggak itu kontroversi saudara? Nah kalau jemaat Alef tahu pasti sudah hafal. Sekarang saya mau tanya kepada saudara yang ada di rumah masing-masing. Engkau jawab sendiri karena saya tidak tahu saudara. Ya, tapi jawab dengan jujur. Siapa di antara saudara yang pengen hidup miskin? Angkat tangan. Enggak ada. Ya, karena saya nggak bisa lihat saudara. Siapa yang ingin hidup kaya? Angkat tangan. Wow, yang di sini pun ikut angkat tangan. Haleluya. Padahal saya tanyanya sama yang di rumah. Artinya, saudara setuju dengan saya bahwa kaya itu tidak salah. Ya. Sekali lagi saya katakan bahwa uang itu adalah energi. Uang hanyalah alat pembayaran. Lalu apa yang dimaksud dengan cinta uang? Padahal jika kita mau jujur, kita semua cinta uang. Betul nggak Bapak Ibu? Sama seperti ketika kita mencintai orang lain. Nah sekarang kalau saudara cinta dengan orang lain, apa yang ingin saudara pikirkan? Apa yang ada di pikiran saudara? Sekali saja saudara gak ketemu, pingin ketemu. Loh betul gak ini? Nah sekarang kalau cinta uang, saudara pengen ketemu uang gak? Pengen. Jadi cinta uang semua dong kita. Dan saya katakan yes, saya pun cinta uang. Jangan dipotong loh ya, nanti videonya ada yang motong lagi. Ya, kalau dipotong jadi lain nanti ceritanya. Saya cinta uang, karena saya rindu memiliki uang. Saudara cinta uang? Nah begitu, tapi penerangannya harus jelas saudara. Kalau enggak jelas nanti dianggap kita bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, berapa banyak, ini saya buktikan dulu ya, bahwa saudara semua, termasuk saudara yang ada di rumah, itu semua cinta uang saudara. Ya. Berapa banyak saudara yang merindukan memiliki uang banyak? Ayo angkat tangan. Loh semua saudara. Berapa banyak orang yang kerja mati-matian karena ingin punya uang? Tapi ayat tadi mengatakan apa? Cinta uang ketika beberapa orang mendambakannya, dia telah disesatkan. Jadi kalau mendambakan, disesatkan. Nah ini saya akan perjelas penerangan ayat ini. Karena kalau tidak, ayat itu akan menjadi ganjelan bagi orang percaya, sehingga yang ada di otak mereka adalah, kalau aku cinta uang, aku jahat. Nah itu direkam oleh alam semesta, bahwa saudara itu tidak butuh kaya. Padahal secara jujur kita ingin kaya, betul nggak? Nah ini kan jadi kontroversi saudara. Oke sekarang saya terangkan saja. Ya, berapa banyak saudara yang merindukan memiliki banyak uang? Berapa banyak orang yang kerja mati-matian juga karena ingin dapat uang banyak? Boleh saudara tanya sama orang di luar sana. Saudara kerja mati-matian jam 3 bangun, ya, yang lain masih tidur, beres-beres, berangkat ke pasar, jualan, apa sih yang saudara cari? Uang saudara. Ya. Hati kita susah, bahkan bisa menangis kalau tidak punya uang. Atau kalau kita dijauhi uang.
tinggalnya di tempat kumuh, hutang sana, hutang sini, sampai dikutukin orang, susah nggak kira-kira? Susah. Nah ini kita mesti hati-hati saudara. Sehingga kalau ada orang kaya malah antipati dengan ayat itu. Ya. Dan ini bahaya sekali karena saudara akan terus miskin. Karena pikiranmu berkata bahwa orang kaya itu jahat. Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Alam rohmu akan menolakmu. Padahal kalau kita mau jujur, kita cinta uang, saudara. Apakah saudara kerja mati-matian itu tidak karena cinta uang? Iya toh? Cuman bedanya orang berpikir, ya udahlah yang penting aku dapat sedikit. Mau dapat sedikit kayak, mau dapat kaya kayak, mau dapat banyak kayak, tetap sama. Saudara membutuhkan uang. Sama seperti saudara mencintai seseorang. Saudara butuh dengan orang itu. Paham ya Bapak Ibu? Raja Daud saja cemburu dengan orang kaya. Di dalam Tehillim pasal 73 ayat 3. Sebab aku cemburu terhadap orang yang sombong. Aku melihat kemakmuran orang fasik. Artinya apa? Daud itu berpikirlah orang fasik kok kaya. Orang yang percaya kok malah miskin. Dia cemburu saudara. Saudara juga akan sedih jika ditinggalkan oleh uang. Betul enggak? Berarti saudara cinta uang dong? Iya. Ya. Banyak ungkapan-ungkapan munafik dari orang-orang yang sok rohani. Saya akan tunjukkan ungkapan-ungkapan ini yang tersebar luas di atas muka bumi ini. Dikatakan begini, uang bukan segalanya. Betul, uang bukan segalanya. Tapi hidup ini segalanya butuh uang. Betul? Mau kemanapun saudara harus ada uang. Apalagi pergi ke luar negeri. Pasti harus punya banyak uang. Tidak mungkin orang bisa ke Israel. Tidak mungkin orang bisa naik mobil milik sendiri, makan enak, jalan-jalan tanpa saudara punya uang. Uang adalah gini, uang tidak akan dibawa mati. Betul. Tapi orang terasa mati kalau tidak punya uang. Loh betul nggak ini saudara? Saudara nggak punya duit, waduh hidup terasa mati. Bahkan berapa banyak orang yang sampai ngutuki Tuhan hanya karena tidak punya uang. Ya. Ada lagi yang berkata, uang akan menjadikan banyak masalah. Betul. Tapi banyak masalah yang harus diselesaikan dengan uang. Ada lagi, kalau sudah cinta, nggak ada lagi berurusan dengan uang. Betul. Tapi kalau cinta dan ada uang akan jauh lebih indah dan menyenangkan. Iya toh? Ada lagi, uang tidak bisa membeli kesehatan. Betul, tapi berapa banyak orang yang mati karena tidak bisa berobat karena tidak punya uang. Ada orang yang sakit, selalu pikirannya apa? Oh, ke Penang. Kan gitu. Nah, tapi saudara nggak punya duit, bisa sampai ke Penang? Enggak bisa. Karena nggak punya duit. Jadi bagaimanapun uang itu tetap kita cintai. Betul nggak Bapak Ibu? Uang tidak bisa membeli persahabatan. Betul. Tapi berapa banyak persahabatan yang putus hanya karena tidak bisa menolong sahabatnya yang dalam kesulitan. Oleh karena itu jangan bermain-main dengan kata, sebab alam semesta akan menangkap setiap kata-katamu menjadi bencana. Itulah sebabnya kita harus bisa menerjemahkan ayat firman Tuhan dengan benar.
Misal di dalam kitab Kohelet, ya, dikatakan pasal 7 ayat 16 dan 17. Kitab Kohelet itu kitab pengkhotbah, saudara. Dikatakan janganlah terlalu benar dan janganlah menunjukkan dirimu terlalu bijak. Mengapa menghancurkan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik dan janganlah bodoh. Mengapa engkau harus mati sebelum waktumu? Nah, di ayat ini, saudara, memberitahukan agar kita jangan terlalu benar atau jangan terlalu menunjukkan dirimu terlalu bijak atau saleh. Nah, perhatikan kalimat terlalu. Saya coba untuk melihat dalam teks Ibrani. Kata terlalu itu ditulis dengan kata harbeh. Harbeh itu artinya overlay. Overlay itu terlalu over. Makan obat sehari 3 kali. Pagi, siang, sore atau malam. Hanya dibutuhkan 1 tablet. Tapi saudara makannya bukan 1, ya. Kalau makan 1 tablet kesuwen, kelamaan sembuhnya, makan 20 tablet biar cepat sembuh. Itu artinya overdosis, saudara. Bukannya sembuh, malah game over, saudara. Atau dead, mati. Jadi kalau ayat ini diterjemahkan dengan benar, maka bunyinya janganlah terlalu over kalau saudara itu merasa benar. Sehingga kalau orang terlalu benar, orang merasa paling rohani sehingga mengabaikan hal-hal yang bersifat jasmani, sehingga mau ke pasar beli sayur saja tanya Tuhan. Itu orang yang merasa over, ya. Tuhan, aku mau beli sayur nih. Enaknya sayur kangkung apa sayur bayam ya? Nah ini sebetulnya orang yang terlalu over, saudara. Kenapa sih kok hanya hal-hal yang kecil? Apakah Tuhan tuh ngurusin hal-hal yang macam kayak gitu, saudara? Hal-hal yang terlalu sepele buat kita. Mungkin orang akan berkata, loh, rambut yang jatuh saja Tuhan tahu, betul. Tapi kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh itu harus menyadari, kalau beli sayur saja, saudara tanya Tuhan, saya mau mau beli kangkung atau bayam? Kira-kira Tuhan mau jawab apa? Lah ya sakarepmu, kamu sukanya yang mana? Kan gitu, betul enggak Bapak Ibu? Saya mau beli baju Tuhan, cocoknya yang merah, yang hijau, atau yang gambar bunga, atau yang bolong-bolong enaknya. Tuhan pun menjawab dengan jawaban yang sama. Sakarepmu, kamu pengen opo terserah. Lah nanti tak kasih baju sing warnanya merah, garis-garis, saudara bilang, loh Tuhan kok ngasih kok kayak orang di penjara. Ayolah kita berpikir yang realistis, saudara. Jangan terlalu over, ya. Saya juga pingin minum, tapi aku nggak ngerti Tuhan, minumnya kopi, teh atau air putih Tuhan, atau jus. Tuhan akan menjawab, lah pinter ternyata saudara ya. Tuhan menjawab sakarepmu. Kamu pingin jus tapi aku kasih air putih, nanti komplain. Ya. Tuhan aku ingin punya mobil, Tuhan jawabnya apa? Sakarepmu, mobilnya apa? Paham enggak Bapak Ibu? Makanya Yesua ketika bertemu dengan Bartimeus, Yesua tanya, mau apa daripadaku, hai Bartimeus? Yesua tahu enggak kalau Bartimeus itu pingin matanya membuka? Lah kok pijar takok? Kok pijar tanya? Kenapa harus bertanya? Karena Tuhan ingin kepastian kita. Ya.
Kalau misalnya saudara mau tanya hal-hal yang sepele, bolehlah. Saudara bilang, Tuhan, aku pingin beli kangkung, tolong pilihkan yang bagus ya Tuhan. Nah itu oke lah, saya masih bisa oke ya. Tapi kalau Tuhan aku pingin beli apa ya Tuhan, kangkung, bayam atau apa? Ya jawabnya Tuhan, sakarepe saudara. Nah sekarang kita buktikan orang-orang yang seperti itu, kita tanya, Bapa Yahweh itu nama Tuhan atau bukan? Karena banyak orang yang berpikir gini, saya itu dekat banget sama Tuhan. Kalau dialog itu sudah kayak teman biasa. Ya, saya bahkan sering diajak turun naik ke surga. Loh saya mau tanya, pernah nggak kamu tanya nama Tuhan itu siapa? Ya, masa sih kamu tidak tahu nama Tuhan itu siapa kalau sudah sampai surga? Betul nggak? Lah kok jawabannya meleset? Jawabannya tetap Arab Yunani. Loh itu surganya siapa? Loh Tuhan yang Anda temui itu Tuhan yang mana? Kan lucu saudara. Misalnya orang ke pastori. Orang akan tanya, kamu ke pastori tempatnya siapa? Saya tahu itu pastori itu tempatnya Pak Lukas loh. Enggak, itu rumahnya Pak Bejo, bukan Lukas. Lucu enggak kira-kira? Lucu. Lah saudara saya undang untuk masuk ke pastori, saudara enggak mau mengakui pemiliknya. Kan lucu saudara. Saudara diundang supaya saudara masuk Syamayim. Tapi saudara menolak namanya. Lucu enggak saudara? Lucu. Turwagu, saudara. Jadi kalau saya pikir ini orang-orang yang katanya bertitel panjang-panjang, profesor, doktor, MTH, MA, apa maneng. Panjanglah titelnya, MDiv, apalagi pamer ke sekalian tuh. Masa kalah sama mbah-mbah jemaat Aleph Tau? Kalau saya tanya mbah-mbah di jemaat Aleph Tau yang tinggal di RB itu, saya mau tanya, Tuhan kita siapa Mbah? Yahweh itu kan jawab Yahweh saudara. Mereka lebih pinter dari orang-orang yang bertitel, pakai bolak-balik, berdalih sana, berdalih sini. Oke, saya lanjut. Orang yang terlalu fasik juga akan sangat berbahaya. Karena hidupnya nggak ada remnya, saudara. Sama seperti orang-orang yang suka membakarin gereja segala. Apa itu orang yang tidak terlalu over rohaninya. Sehingga saking overnya orang lain yang salah, bunuh, bakar, binasakan. Itu orang yang over. Jadi apa yang dikatakan oleh kitab Kohelet itu betul atau salah? Betul. Ya. Oke, sekarang kita kembali pada ayat tentang cinta uang. Jadi apa maksud dari ayat ini sebenarnya? Benarkah kita dilarang mencintai uang? Tapi faktanya banyak orang yang menangis, banyak orang yang tidak bisa tidur, banyak orang yang tidak bisa makan jadi tidak enak. Bahkan banyak orang yang kepalanya pusing karena tidak punya uang. Jadi orang mau serohani apapun tetap dia tidak bisa munafik bahwa orang itu butuh uang, saudara. Orang yang mendambakan uang dengan cara yang salah, inilah jawabannya. Jadi saudara boleh mencintai uang, karena dengan saudara mencintai uang, energi uang akan datang kepada saudara. Kalau saudara mencintai seseorang, orang itu bisa dekat atau tidak sama saudara? Bisa. Coba saja saudara tanya sama istri saudara. Atau sama suami saudara. Kok kamu bisa bareng sama saya, kenapa? Karena aku dicintai kamu. Betul enggak Bapak Ibu? Lah kalau uang itu energi ya. Dicintai, uang akan mendekat enggak? Akan dekat.
Walaupun ada juga orang yang sampai ngejar uang, uangnya malah lari, saudara. Jadi yang disebut cinta uang di situ adalah jika orang mencintai uang dengan cara yang salah. Sekali lagi, terjemahannya simple. Orang mencintai uang itu salah ketika dia mendambakan uang dengan cara yang salah. Cara yang salah itu seperti apa? Mencuri. Orang mencuri karena pingin apa? Uang. Salah atau tidak? Salah. Nah itu yang tidak boleh. Ya. Orang menipu. Ya, itu salah atau tidak? Salah. Sekarang orang nipu yang dicari apa? Uang juga. Jadi ada orang yang cinta uang dengan cara yang benar, ada orang yang cinta uang dengan cara yang salah. Jadi yang salah uangnya atau orangnya? Orangnya. Ini mesti buka pikiran kita, saudara. Karena kalau tidak, pikiran kita akan membuat sebuah pernyataan. Kaya itu salah, cinta uang itu salah. Lah, kalau saudara nggak cinta uang, bagaimana saudara bisa didekati uang? Kalau kita bikin kalimat ekstrim, lawan kata dari cinta itu apa? Benci. Sekarang kalau saudara benci uang, apakah uang mau dekat sama kita? Ya tidak, saudara punya istri yang katanya dekat saja, kalau dibenci pasti dia lari kok. Betul ya Bapak Ibu? Jadi orang mendambakan uang, orang cinta uang itu boleh. Yang tidak boleh itu kalau dia mencintai dan mendambakan dengan cara yang salah. Ini jangan sampai dipotong nih, kalimat saya yang depan kalau dipotong bahaya nih. Ya. Yaitu dengan cara apa? Mencuri, menipu, tindak kekerasan, membunuh karena warisan. Loh, orang melakukan pembunuhan karena warisan itu apa sih yang dicari? Uang, tapi caranya yang salah. Saudara tahu ya maksud dari akar kejahatan ialah cinta uang ya? Jadi kita boleh nggak cinta uang? Boleh dan harus, saudara. Tapi dengan cara yang benar. Karena Tuhan sendiri ingin kita hidup kaya. Nggak usah Tuhan lah, kita saja. Kalau punya anak juga kita pingin anak kita kaya kok. Apalagi Tuhan. Karena dengan kekayaan, saudara bisa menolong orang lain. Apa itu salah? Tidak. Dengan kekayaan kita bisa menampung orang-orang yang hidup dalam penderitaan. Paham Bapak Ibu? Makanya saya pernah membuat sebuah materi yang saya beri tema, tunggu tanggal mainnya, aku akan balaskan dendam kepada kemiskinan. Saya katakan, lihat kau kemiskinan. Sekali waktu orang-orang akan menjadi kaya, dan aku akan balas dendamkan kepadamu. Kita benci yang namanya kemiskinan. Amin. Ya kalau saudara benci sama kemiskinan, kemiskinan nggak akan mau dekat sama kita. Itu sudah prinsip. Saudara benci dengan istri saudara akan kabur. Tapi kalau saudara cinta sama istri, istri akan tetap bersama saudara. Saudara cinta sama uang, uang juga akan tetap bersama saudara. Cuman caranya yang benar. Ngerti ya maksud ayat itu ya Bapak Ibu? Jadi bukan cintanya pada uang yang salah. Karena sekali lagi faktanya, saudara semua bahkan yang sedang nonton video ini, saudara juga cinta uang. Jangan ngomong tidak loh saudara, kalau tidak tak ambil duitnya lah nangis. Iya toh? Saya ambil contoh saja, bukti. Kalau orang bilang, oh aku nggak mau cinta uang, oke. You jangan pegang uang 1 bulan saja, nangis saudara.
Berani enggak saudara mempraktekkan aku tidak cinta uang? Karena saudara salah menerjemahkan ayat itu. Enggak usah pegang uang 1 bulan. Apakah kira-kira bisa? Saya yakin enggak bisa. Ya. Kalau saudara tidak cinta uang, saudara akan menjadi manusia gembel yang paling celaka. Karena semua kita membutuhkan uang. Jadi cinta yang seperti apa? Ini yang tidak ada penjelasannya dalam teks kitab suci tadi. Sama sekali tidak ada penjelasan sehingga langsung memvonis cinta uang itu jahat. Kalau saudara seperti ini, maka saudara akan dijauhi oleh uang. Kasus ini sebetulnya sama dengan kasus tentang patung. Ya. Kan ayat firman Tuhan katakan bahwa kita harus memusnahkan patung dalam bentuk apapun. Ya. Jadi karena orang itu salah menerjemahkan, maka semua patung harus dipecahkan, harus dibakar. Pertanyaannya, kenapa kok foto tidak? Padahal patung dengan foto itu menurut saya sama, saudara. Kalau foto itu 1 dimensi, kalau patung itu 3 dimensi. Sama enggak kira-kira? Sama. Contoh misalnya ada patung bentuknya seperti saya, Lukas Sutrisno. Terus ada foto saya. Sama enggak kira-kira? Sama, hanya dia 1 dimensi, patung itu 3 dimensi. Lalu salahnya di mana patung dan patung itu, saudara? Kok patung disuruh memusnahkan, foto kok tidak? Yang salah itu bukan patungnya, tetapi yang salah adalah orangnya. Karena kalau melihat patung itu disembah, itu yang salah. Namun demikian, saudara, saya katakan bahwa sekalipun saya mengizinkan saudara punya patung ya, tapi saya menganjurkan jangan patung tokoh agama, tidak boleh. Sekali lagi, kenapa ada ayat yang seperti itu? Karena pada zaman dahulu, kalau ada patung pasti disembah dan dijadikan dewa atau Tuhan. Tapi sekalipun demikian, saya katakan, jangan pasang patung ataupun gambar tokoh agama, atau makhluk-makhluk supranatural, seperti misalnya ular naga, patung genderuwo, patung kuntilanak, sekalipun tidak disembah, tidak boleh. Paham Bapak Ibu? Karena kalau ada orang yang anti dengan patung, lah itu tabut perjanjian saja kan ada patungnya. Loh betul apa tidak? Kan ada 2 kerub itu yang kiri kanan, saudara. Jadi kita menerjemahkan ayat itu mesti benar. Patung apapun, mau patung ikan boleh enggak? Boleh, tapi kalau disembah, ya enggak boleh, saudara. Nah ini yang harus kita pahami. Karena kalau kita tidak paham, sehingga orang berpandangan salah seperti dulu di sini. Waktu kehilat kita masih ke belakang sono. Kan di situ ada patung, saudara. Patung apa? Manekin. Sehingga ada yang berkomentar tuh dulu. Hati-hati dengan pendeta Lukas Sutrisno. Itu pemuja berhala. Loh, kapan saya memuja berhala? Lah itu di belakang ada patungnya. Loh itu kan replika patung imam besar yang pakai baju efod. Betul nggak Bapak Ibu? Lah kalau saudara pergi ke Israel, ke Yesifa saja,
Di situ ada 2 patung besar. Imam besar dan imam biasa. Ada patungnya setinggi manusia. Ya memang orang sih bisa saja berdalih. Ya Pak Lukas bisa ngomong begitu. Lah kalau jemaat pergi atau pulang, gerejanya kosong. Lah diam-diam nyembah manekin itu ya bisa. Ya bisa saja orang nuduh begitu. Iya toh saudara? Loh kalau saya nyembah patung, lah untuk apa saya mengandalkan Tuhan saudara? Jadi ayolah kita harus punya pandangan yang sempurna. Loh kalau saya nyembah patung konangan saudara, karena Kehilat ini enggak pernah sepi. Sampai di sini paham? Jadi ayo kita mulai berpikir. Nah sekarang saudara mendambakan uang saja, belum tentu uang itu datang. Karena apa? Karena Anda tidak tahu cara mengambilnya. Kan Bapak Yahweh sudah memberikan hukum sistemiknya. Dan Bapak Yahweh itu bekerja dalam hukum sistemiknya, bikinannya dia sendiri. Makanya Yesus katakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Telah dan akan. Perhatikan tuh kalimat Markus 11 ayat 24. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerima. Lu telah menerima di mana? Di pikiran dan hati. Maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Kita akan memperoleh. Jadi Tuhan itu sudah memberikan hukum sistemiknya. Dan hukum sistemiknya Bapak Yahweh itu tidak bisa diubah-ubah. Sekalipun saudara mendambakan uang, saudara belum tentu dapat uang. Saudara cinta uang, belum tentu uang itu datang kepada kita. Kalau kita tidak mencintai dengan cara hukum sistemiknya Bapak Yahweh. Sehingga karena saking cintanya sama duit, ya sudah pakai cara yang salah. Merampok, membunuh, ya, ngerebut warisan. Itu kan sama saja dengan orang yang cinta uang tetapi dengan cara yang salah. Orang merebut warisan itu saja, itu bahaya loh di hadapan Tuhan. Dikasih ya syukur, tidak dikasih ya syukur. Saudara selalu bersyukur. Lawang warisan kok gue rebutan. Kalau saya malu saudara. Itulah orang yang berjiwa miskin. Karena dia tidak tahu cara meraih mujizat. Sehingga karena dia saking pinginnya kaya, sementara orang tuanya sudah mati, udah sikat saja. Bila perlu lakukan pembunuhan. Ini kan salah. Cinta uang yang salah. Makanya sekali lagi saya ambil kesimpulannya adalah kita tidak bisa munafik. Baik kita semua yang ada di sini maupun yang sedang nonton, Anda adalah orang yang cinta uang. Amin. Tapi caranya yang benar, gitu loh. Cinta uang yang salah itu karena saudara mencintai dengan cara yang salah. Contoh gampang. Saudara mencintai seorang perempuan. Perempuannya laki-laki kalau dideketin lari. Laki-laki dideketin lari. Tapi saudara cintanya berat. Sehingga karena cintanya ditolak, maka dukun yang bertindak. Iya toh? Cinta ditolak, dukun bertindak. Lah itu kan cara yang salah. Bisa enggak dengan cara yang baik saudara? Buat hati perempuan itu luluh. Bisa? Bisa. Oh, perempuan itu main perasaan kok. Kalau perasaannya sudah kena, pasti
nggak akan lari kemana-mana. Sama seperti uang. Lah ini saya ngomong begini jangan dipelintir. Nanti kalau dipelintir saudara bilang, oh saya ini uang kalau gitu berarti. Jangan dipelintir gitu. Tapi yang jelas, cintailah uang dengan cara yang benar, maka berkat dan mujizat akan mengalir dalam hidup saudara. Karena saudara datang ke sini juga pasti bawa uang. Saudara pingin beli rumah juga harus pakai uang. Saudara mau pergi kemana-mana nggak perlu pakai duit. Pergi ke pom bensin bayar pakai iman. Jadi kaplokin orang kita saudara. Semuanya serba uang. Jadikanlah uang itu sahabat kita. Tapi jangan jadikan uang sebagai raja kita. Raja kita adalah Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Uang jadikan sahabat. Ketika saudara mengeluarkan uang, katakan, hai sahabatku, pergilah dan bawa teman-temanmu yang lebih banyak untuk datang ke dompetku, ke rekeningku. Bisa? Bisa. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Ayo kita belajar bersama-sama balas dendam kepada kemiskinan. Agar supaya jemaat Kehilaf Aleph Tau adalah jemaat yang kaya raya. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Pagi ini kami bersama-sama telah merenungkan firman. Biarlah kami akan menjadi orang-orang yang tidak salah dalam mencintai uang. Kami akan mendahulukan Engkau di atas segala-galanya. Bapa Yahweh adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Uang bukanlah raja kami. Raja kami adalah Yeshua HaMashiach. Raja di atas segala raja. Uang hanyalah sahabat kami. Terima kasih Bapa Yahweh. Biarlah pemahaman ini dapat dipahami oleh anak-anak-Mu. Sehingga mereka dapat menyadari bahwa akan tiba saatnya hidup mereka memiliki banyak uang yang luar biasa. Sehingga bisa tolong orang-orang yang hidup dalam kemiskinan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Hadirilah hari raya yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh, Hari Raya Yom Teruah, pada hari Jumat 15 September 2023 pukul 6 sore dengan tema Shofar berbunyi, tanda panggilan Yahweh. Bagi jemaat yang mengikuti piknik ke Batu Malang, dihimbau untuk berkumpul di Kehilat pada hari Minggu 27 Agustus pukul setengah 9 malam dan berangkat pukul 9 malam on time. Demikian pengumuman minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapa Yahweh memberkati. Amin. Haleluya. Oh ya, satu hal yang ingin saya sampaikan. Tadi selama saya menyampaikan firman Tuhan, saudara ngelihat apa? Lihat uang, saudara. Ya. Saya sengaja tayangkan seperti itu supaya itu bisa merekam di dalam pikiran saudara. Kalau yang streaming pasti tidak lihat ya, apakah ditayangkan atau tidak saya tidak tahu. Ya, kalau ditayangkan full, nanti saya dibikin kotak kecil itu akan lebih baik. Jadi orang bisa melihat materi kita. Ya, saya sampaikan itu
Agar kalau yang ada dalam pikiran kita itu uang, maka yang datang adalah uang. Tapi kalau yang di pikiran saudara itu penderitaan, maka yang datang penderitaan. Maka jangan pernah pasang di desktop saudara gambar penderitaan, itu bahaya. Ya, ini saja yang saya jadikan tambahan. Bapak Yahweh memberkati, kita bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami pada pagi ini. Sebentar anak-anakmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali kami esok untuk kami bisa bersama-sama memuji dan menyembah-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wichuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk ataba ero faruk ataba sareh. Engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang. Baruk peripit neka, ufri atmat ka, ufri fahem teka syekar alapeka westerot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata momoy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. memberkati. Yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah.
Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.